Setelah taruhan besar ditentukan, yang kalah harus mengundurkan diri dari perusahaan. Chang Sok awalnya terlihat ragu dan sedikit terdiam. Tae-yun langsung mengejek, mengingatkan Chang Sok bahwa tadi ia sempat membanggakan informasi dari seniornya dan universitasnya. Tae-yun menantangnya, atau kamu mau mundur sekarang? Chang Sok perlahan mulai bangkit dari tekanan, memperlihatkan sikap yang lebih tegas. Ia membalikkan keadaan, bertanya, kamu tidak akan menarik kata-katamu sendiri kan? Tae-yun mulai terkejut melihat perubahan sikap Chang Sok yang kini tidak terlihat ragu seperti sebelumnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, kemana perginya sikap takut-takutnya tadi? Tae-yun mencoba menganalisis situasi. Ia menyadari bahwa satu-satunya orang dari Universitas Chang Sok di perusahaan ini hanyalah Chang Sok sendiri. Itu berarti tidak mungkin Chang Sok mendapatkan informasi orang dalam. Tae-yun menyimpulkan dia pasti cuma menggertak, meyakinkan dirinya sendiri. Akhirnya dengan lantang Tae-yun menyetujui taruhan itu. Kalau ada yang menyerah, aku akan mengundurkan diri. Namun, ia langsung mengancam balik. Tapi kalau kamu yang kalah, Chang Sok, jangan harap bisa tenang bekerja. Aku akan kasih tahu senior-seniormu supaya hidupmu di sini nggak akan mudah. Chang Sok tetap tenang dan menyebut nama lawannya dalam hati, seolah menyimpan tekad, Lee Tae-yun. Setelah perdebatan mereka soal taruhan, Chang Sok berdiri dan membela diri. Ia dengan tegas berkata kepada Tae-yun untuk tidak merendahkan lulusan Korea University. Karena seharusnya para senior dari universitas bergengsi itu tidak bertingkah semena-mena terhadap juniornya. Tae-yun kebingungan dengan reaksi mendadak Chang Sok yang terlihat begitu percaya diri dan penuh semangat. Tiba-tiba, suasana menjadi lebih tenang ketika seseorang menyebut, "Oh, Ji-yoon." Park Ji-yoon datang menghampiri mereka. Tae-yun bertanya pada Ji-yoon soal tasnya yang rusak. Ji-yoon menjelaskan bahwa roda tasnya rusak di perjalanan. Tae-yun dengan nada menggoda menyarankan agar ia membeli tas seperti milik eksekutif, tapi Ji-yoon menolak dengan sopan. Chang Sok ikut merendah, bilang bahwa tidak perlu dibesar-besarkan soal bantuannya membawa tas Ji-yoon. Namun, Ji-hoon tetap memuji Chang Sok sebagai sosok yang rendah hati dan seperti ace sejati. Ia bahkan memperkenalkan Chang Sok kepada Tae-yun dengan antusias, mengatakan bahwa Chang Sok adalah orang baik yang membantunya sepanjang jalan ke lokasi pelatihan. Tae-yun mulai terkejut dan bertanya-tanya, orang itu? Ya. Park Ji-hoon menjelaskan pada semua orang bahwa Chang Sok bahkan membantunya membawa tas berat sepanjang jalan, membuat semua orang terkesan. Chang Sok tetap bersikap rendah hati, tapi dalam hati Ji-yoon merasa bahwa dia adalah orang yang harus dijadikan teman dekat. Tae-yun yang melihat itu dari jauh tampak kesal. Ia berpikir, seorang lulusan dari Yondu University seperti dia, kenapa bisa begitu dekat dengan Ji-yoon? Tiba-tiba, seorang panitia mengumumkan bahwa sekarang sudah pukul 1 siang. Semua peserta diminta berbaris sesuai jabatan, mengambil tanda nama, lalu naik ke bus. Chang Sok melihat tanda namanya dan menemukan gambar lucu di situ. Ia merasa itu seperti sentuhan kecil yang menyenangkan, sampai ia sadar bahwa ini adalah pelatihan yang dipimpin oleh Ju Sang-sik, yang dikenal sangat keras. Chang Sok berpikir bahwa tanda lucu ini mungkin hanyalah jebakan untuk membuat peserta lengah sebelum pelatihan yang sebenarnya dimulai. Kemudian, seseorang memberinya sebotol air dan menyuruhnya naik bus. Saat itu, Chang Sok melihat kotak P3K yang sangat lengkap, dan dia mengenalinya sebagai milik Ju Sang-sik. Ini membuatnya makin yakin bahwa pelatihan ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Chang Sok melihat suasana di luar gedung dan mulai bertanya-tanya, seberat apa sih sebenarnya pelatihan ini? Di sisi lain, Tae-yun sedang membantu Ji-yoon membawa koper besar miliknya. Ia mulai mengeluh karena koper itu terlalu berat dan menyarankan agar mereka membuang beberapa barang saja. Namun Ji-yoon menolak dengan tegas. Ia merasa koper itu berisi barang-barang penting, jadi lebih baik meminta bantuan orang lain daripada mengurangi isinya. Tae-yun masih memaksa, tapi Ji-yoon menegaskan bahwa dia bisa mengurusnya sendiri. Tae-yun tetap mengeluh, menyindir bahwa beratnya koper itu seperti membawa batu bata. Tapi Ji-yoon membandingkan, Chang Sok aja bisa bawa koper ini tadi tanpa masalah. Tae-yun yang tersinggung langsung bertanya dengan nada marah, kamu bandingin aku sama dia? Chang Sok melihat kejadian itu dari kejauhan dan berpikir, aku harus turun tangan dan bantu. Chang Sok langsung menuju ke petugas dan meminjam lem dari kotak P3K. Petugas kaget dan bertanya, kenapa butuh lem dari kotak P3K? Chang Sok menjelaskan
bahwa dia pernah melihat Sang Sik menggunakan lem dan kabel TIS dalam pelatihan sebelumnya. Dan itu sangat membantu. Petugas penasaran kenapa peralatan seperti itu ada di kotak P3K. Ternyata perlengkapan seperti lem super dan kabel TIS itu adalah alat-alat darurat yang Sang Sik bawa sejak dinas militer untuk memperbaiki berbagai hal secara cepat, termasuk menutup luka. Chang Sok dengan tenang berkata, "Aku ingat dia pernah pakai lem untuk menutup luka di tempat." Petugas itu akhirnya paham dan berkata, "Oh, begitu, rupanya." Chang Sok masih memikirkan soal taruhan besar dengan Taeyun. Dia sendiri belum yakin apakah perkataan Taeyun sebelumnya tentang pelatihan hanyalah gertakan kosong atau tidak. Kemudian, salah satu panitia benar-benar memberikan lem super yang ia minta. Chang Sok berterima kasih dan segera membawanya ke Jiun. Jiun awalnya ingin membawa kopernya sendiri. Merasa tak enak karena Chang Sok sudah banyak membantu. Namun temannya bilang, "Kayaknya kita bakal butuh bantuan Chang Sok lagi." Taeyun yang melihat itu langsung panik dan berteriak, "Jiun, jangan khawatir, aku bisa bawa sendiri." Tapi wajahnya menunjukkan bahwa itu jelas sangat berat untuknya. Chang Sok datang membawa lem super dan langsung membantu memperbaiki roda koper milik Jiun. Ia minta Jiun menyerahkan rodanya, lalu mulai memperbaikinya dengan tenang. Setelah dilem, Chang Sok berkata, "Sudah coba sekarang, harusnya bisa jalan." Dan benar saja, roda koper itu kembali bisa digunakan. Jiun sangat senang dan berterima kasih. Tapi Chang Sok mengingatkan bahwa itu hanya perbaikan sementara. Jadi jangan terlalu membebani kopernya. Sementara itu, Taeyun Yong melihat kejadian itu dari jauh, menggerutu dalam hati. Merasa kesal karena Jiun semakin terkesan pada Chang Sok. Lalu terdengar pengumuman dari panitia. Semua peserta yang belum naik bus diminta segera naik. Menandakan pelatihan akan segera dimulai. Di dalam bus, semua peserta pelatihan duduk di kursi masing-masing. Chang Sok memperhatikan bahwa setiap kursi memiliki katalog produk dari perusahaan. Park Jiun melihat katalog yang dipegang Chang Sok dan bertanya, "Ini apa?" Chang Sok menjelaskan bahwa itu adalah katalog produk perusahaan yang sengaja diletakkan untuk para karyawan baru. Namun, Chang Sok mulai curiga. Ia berpikir, apa benar hanya itu tujuannya? Karena semuanya tampak terlalu rapi dan disengaja. Ia yakin pasti ada alasan tersembunyi di balik penempatan katalog ini. Chang Sok melihat bahwa setiap kursi memang memiliki katalog, dan ia teringat bahwa Ju Sang-sik adalah orang yang sangat teliti dalam segala hal. Ia melihat salah satu produk dalam katalog suatu suplemen energi, dan mengingat itu masih dalam tahap pengembangan saat ia bekerja magang. Kini ternyata sudah hampir selesai dipasarkan. Ia merasa produk itu cukup bagus. Taeyun yang duduk tak jauh menyuruhnya untuk tidak berpikir berlebihan, dan menganggap katalog itu cuma daftar produk biasa. Kemudian, Taeyun mengalihkan pembicaraan dan bertanya pada Jiun, kenapa dia membawa banyak sekali coklat dalam tasnya. Jiun menjawab, "Kalau kadar gula darahku turun saat pelatihan, aku butuh camilan." Chang Sok kaget mendengar itu, dan Jiun melanjutkan dengan serius. "Dulu ada kasus orang pingsan saat march karena kelelahan." Taeyun langsung panik dan berkata, "Apa? Tapi senior bilang pelatihan ini cuma jalan-jalan santai." Setelah semua peserta pelatihan naik bus, seorang staf mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pengecekan jumlah peserta, jadi semua diminta duduk tenang. Bus mulai berjalan, dan para peserta menikmati pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Jiun terlihat senang dan berkata, "Pemandangannya bagus banget." Ia pun sempat berkata ke Chang Sok, "Kayaknya benar deh kata Taeyun. Pelatihannya cuma jalan santai." Semua terlihat santai dan optimis. Kemudian staf memberitahu bahwa mereka akan sarapan di tempat tujuan dan saat tiba, peserta diminta menyerahkan katalog yang ada di kursi masing-masing. Chang Sok pun berpikir, akhirnya sampai juga. Semua peserta turun dari bus dan mulai berjalan menuju sebuah lokasi. Namun, mereka heran karena tidak terlihat ada restoran. Chang Sok bertanya, "Kita makan di mana?" Salah satu panitia menunjuk sebuah greenhouse rumah kaca dan berkata, "Di sana tempat kita makan, silakan masuk." Para peserta agak terkejut, tapi mengikuti arahan dan masuk ke dalam. Ternyata di dalam greenhouse itu sudah disiapkan meja makan dengan makanan yang terlihat sangat mewah. Mereka semua terkagum-kagum. Salah satu peserta berkomentar, "Luar biasa! Shin Woo-taek kelihatannya benar-benar sukses, ya."
Chang Sok mencicipi makanannya dan merasa rasanya persis seperti dulu, membuatnya bernostalgia. Sementara itu, Ji Yun memuji makanan itu dan berkata, "Enak banget, rasanya beda dari sup rumput laut biasa." Chang Sok mengenang masa lalu, bahwa dulu saat dia terkena kanker, dia hanya bisa makan sup ini. Dan tempat ini adalah satu-satunya yang cocok untuknya. Tapi sekarang pikirannya dipenuhi kekhawatiran untuk apa sebenarnya kita dibawa ke tempat ini. Seberapa berat pelatihannya nanti? Di sisi lain, Taeyun sedang membual kepada peserta lain. Dengan bangga menceritakan bahwa ia bertaruh dengan Chang Sok. Ia menjelaskan bahwa jika ada yang menyerah saat pelatihan, dia kalah. Tapi jika tidak ada yang menyerah, Chang Sok yang akan kalah. Salah satu peserta yang duduk jauh dari mereka memperhatikan situasi dan berpikir bahwa Taeyun dan Chang Sok sedang membuat keributan sendiri. Chang Sok merasakan ada tatapan aneh yang mengarah padanya, dan dia pun mulai waspada. Ia menengok ke sekitar, tapi ternyata itu bukan dari Taeyun, melainkan dari seseorang misterius yang tidak dia kenal. Chang Sok mulai bertanya-tanya, apa aku cuma berhalusinasi? Tak lama kemudian, panitia mengumumkan, kalau sudah selesai makan, silakan berkumpul di luar. Ini menandakan bahwa pelatihan akan segera dimulai. Setelah sarapan mewah yang memuaskan, para peserta mulai berjalan menuju area pelatihan. Beberapa dari mereka mengobrol santai dan memuji makanannya yang enak. Namun tiba-tiba, suasana berubah tegang saat terdengar teriakan keras dan menggelegar. Kalian geraknya lambat sekali. Seorang instruktur pria berteriak dengan galak, menyuruh semua peserta untuk cepat berkumpul. Chang Sok terkejut dan berpikir, suara ini sangat berwibawa. Tiba-tiba, muncul sosok pria berotot mengenakan seragam militer dan peluit di leher. Ia berkata tegas, siapapun yang datang ke sini dengan sikap malas, tidak punya tempat di Shin Woo-taek. Chang Sok langsung mengenali sosok tersebut. Itu Ju Sang-sik, instruktur legendaris yang terkenal dengan metode pelatihannya yang keras. Ju Sang-sik menatap semua peserta dengan tajam dan melanjutkan, kalau ada yang seperti itu, pulang saja sekarang juga. Dengan wajah serius dan nada penuh tekanan, ia langsung menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak akan semudah yang dibayangkan banyak orang. Para peserta pun tampak kaget dan mulai menyadari, ini adalah awal dari march yang sesungguhnya.